Ya teman-teman semua, balik lagi di Kopia News masih membahas kasus Subang. Kemarin sidang lanjutan dari sidang kasus Subang ya teman-teman. Jadi di situ ada pernyataan yang sangat mengejutkan ya dari Pak Arman. Ya dibilang mengejutkan, dibilang enggak ya. Enggak juga sih kalau menurut gua. Intinya adalah Pak Arman benar-benar mencari celah bagaimana kesalahan dari kejaksaan atau jaksa penuntut umum gitu ya. Di sini ada gue bacain dulu ya, ada berita dari Tribun News ya tentang lanjutan sidang kasus Subang ya. Kuasa hukum Yosef Hidayat sebut dakwaan JPU asal dan harus dibatalkan. Jadi permintaannya kemarin JPU itu dakwaannya asal teman-teman dan harus dibatalkan gitu kan ya. Di sini ditulis bahwasanya sidang dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa Yosef Hidayat berlangsung sekitar 1 jam. Kuasa hukum terdakwa Yosef, Roman Hidayat, menilai dakwaan yang disampaikan JPU di sidang pertama seminggu lalu dinilai asal ya, karena hanya berdasarkan pengakuan sepihak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Oke, oleh karenanya Roman Hidayat menilai uraian dakwaan yang disampaikan oleh JPU pada sidang sebelumnya asal-asalan ya. Padahal kan di situ kan kesaksiannya itu adalah kesaksian dari Danu. Kesaksian dari Danu adalah kesaksian sebagai terdakwa, bukan kesaksian saksi biasa gitu ya. Maka harusnya kesaksian Danu adalah menjadi kesaksian yang terkuat. Itu menurut gue pribadi ya teman-teman. Lanjut ya, isi dakwaan JPU pasal primer dan subsidiar sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Itu intinya di situ ya. Sementara untuk eksepsi yang disampaikan berkaitan dengan surat dakwaan dari JPU, saya jelaskan bahwa uraian pasal 340 dalam dakwaan primer dengan uraian pasal 338 dalam dakwaan subsidiar itu uraiannya hampir sama karena tidak ada perbedaan yang signifikan padahal yang didakwanya berbeda. Jadi untuk yang subsidiar itu yang pasal 338 ya teman-teman, tentang pembunuhan biasa atau pembunuhan yang spontanitas. Sedangkan untuk pasal 340 adalah pembunuhan yang berencana. Dianggapnya oleh Pak Roman itu dakwaannya itu uraiannya itu sama ya teman-teman, kayak gitu. Maka dengan ini kami kuasa hukum menyampaikan keberatan atas dakwaan yang disidangkan pada klien kami Pak Yosef Hidayat, ujar Rohman ya teman-teman. Rohman menjelaskan persamaan antara dakwaan primer dan subsidiar tentu tidak boleh dilakukan karena terdapat landasan surat edaran dari Jaksa Agung. Surat edaran Jaksa Agung tahun 2008 menyatakan tidak boleh copy paste dari dakwaan primer ke subsidiar. Oleh sebab itu, menurutnya isi dakwaan harus berbeda karena memang pasalnya pun berbeda. Maka dari itu, kami meminta bahwa uraian dakwaan yang disampaikan oleh JPU di sidang pertama harus dibatalkan sebelum nantinya masuk dalam pokok perkara. Kami mendesak dakwaan tersebut untuk dibatalkan karena ini belum menyangkut ke pokok perkara, baru formalitas dakwaan. Kami menilai isi dakwaan ini asal dan harus dibatalkan, ujar Rohman gitu kan ya. Jadi memang permintaan dari Pak Rohman agar dibatalkan karena disampaikan bahwasanya ini kan baru formalitas doang, tapi seolah itu dakwaan dari JPU itu sudah masuk ke dalam inti perkara utamanya. Kayak gitu ya teman-teman, seolah-olah jadi JPU ini atau jaksa penuntut umum ini kayak tidak menguasai atas uraian daripada perkara itu sendiri gitu ya. Kenapa baru materi tapi seolah yang sudah disampaikan itu seperti sudah uraian dari perkara utama. Sebenarnya itu ya keberatan dari Pak Roman gitu. Harusnya ya masih enteng-enteng dulu gitu, dibedain antara 338 dan 340 karena 338 ini harusnya masih yang sederhana, pembunuhan biasa gitu, tidak direncanakan sebelumnya karena sudah masuknya ini yang terencana mungkin kayak gitu. Jadi yang dimaksud Pak Roman seperti itu gitu, jadi harus dibatalkan, harus direlat lagi kayak gitu ya. Ya seharusnya sih nanti bisa juga diberi kesempatan ya oleh hakim gitu satu kali untuk mungkin nanti jaksa penuntut umum untuk membenahi kalau misalkan memang itu terjadi kesalahan gitu kan ya. Namun di situ kita lihat nanti ya, karena kemarin juga kan diberi kesempatan oleh hakim untuk menjawab
untuk jasa penuntut umum gitu ya. Namun jaksa penuntut umum menyatakan bahwasanya nanti akan dijawab mungkin di sidang selanjutnya dengan tertulis gitu, jawabannya tertulis. Jadi ya memang di sini ya dilihat sangat kita bisa lihat Pak Roman Hidayat tuh benar-benar mencari celah kesalahan dari jasa penuntut umum gitu kan ya. Ya berharapnya dia menyampaikan secara detail. Namun itu kalau menurut gua dijadikan mungkin jadi terlalu detail ya. Mungkin harusnya Pak Roman Hidayat kalau misalkan mengetahui yang subsidiar dan premier itu, berarti kalau dia menyatakan sama artinya dia sudah tahu ya kedua dakwaan tersebut antara premier dan subsidiarnya gitu kan ya. Jadi mungkin di situ dia beranggapan bahwasanya sama gitu kan ya. Namun kita lihat kembali ya apakah sama ataukah enggak nanti. Kalau misalkan kita lihat ya kemungkinannya emang agak-agak mirip ya teman-teman dari premier dan subsidiar sejauh ini gitu kan ya. Namun apakah itu nanti akan atau eksepsinya akan diterima hakim atau enggak, kita lihat nanti ya teman-teman. Ya namun kita kalau misalkan secara berpikir apakah ini masuk akal atau enggak, menurut gue masuk akal. Apakah nanti jasa penuntut umum bisa menjelaskan gitu kan, baik itu secara lisan ataupun secara tertulis, kita lihat nanti ya teman-teman. Tapi gue yakin sih dari jasa penuntut umum ya tidak sebodoh itu ya, kalau misalkan dia sudah menyiapkan yang namanya dakwaan subsidiar, artinya dia juga sudah menyiapkan yang namanya yang primer gitu ya teman-teman. Tentunya kalau dari kronologinya memang ya tidak jauh-jauh ya, tidak dikatakan, kalau misalkan dikatakan mirip ya tentunya memang harusnya mirip-mirip ya teman-teman, karena memang dakwaannya hanya dari Danu gitu kan. Namun di sini kan memang masih belum jelas dan sedikit membingungkan gitu kan ya. Karena di sini dijeratnya dua pasal ya, bisa 338 atau 340. Ya kenapa nggak fokus di 340 aja gitu kan ya? Karena di sini dijerat juga bisa juga ke 338. Padahal di sini kalau misalkan Pak Roman sendiri masuknya bisa dititik beratkan ke 338, itu harusnya nanti hukumannya bisa lebih rendah ya. Namun kalau nanti memang perkara utamanya kita bahas terus di 340, justru malah akan memberatkan dari Pak Roman itu sendiri mengenai perencanaan, karena hukumannya ya seumur hidup atau hukuman mati ya maksimal. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, melihat kemarin itu ya menurut gue sih kalau secara umum ya, gue menilai bahwasanya ya Pak Roman hanya mencari kesalahan aja atau mencari celah aja gitu. Namun menurut gue pribadi ya, berdasarkan ya feeling gue pribadi, itu tidak akan mengubah apapun sih menurut gue. Karena yang terpenting nanti adalah bagaimana perkara utamanya gitu kan. Karena kemungkinan besar fokusnya adalah di 340 gitu, pembunuhan berencananya. Jadi gue anggap itu sebenarnya ya, eksepsi kemarin itu dari Pak Roman Hidayat menurut gue nggak terlalu penting ya untuk jasa penuntut umum menurut gue pribadi ya. Karena apa? Karena menurut gue pribadi untuk jasa penuntut umum pasti sudah menyiapkan semuanya gitu. Ya keyakinan gue di situ ya. Dan mungkin ekspektasi gue harusnya Pak Roman bisa mengungkapkan keberatannya lebih dari itu ya. Namun di sini mungkin kalau gue baca lagi dari kemarin pernyataan dari Pak Roman, karena ini kan dianggapnya masih formalitas gitu, ngomonginnya yang rendah-rendah dulu, santai gitu, belum ke perkara utama, maksud dia mungkin seperti itu. Namun intinya di sini bisa dipastikan yang kita tunggu-tunggu adalah bagaimana nanti kita pembicaraan di perkara utamanya ya teman-teman. Ini hanya awal aja menurut gue. Dan menurut gua nggak ada kesalahan apapun dari jasa penuntut umum. Jika pun ada harus direvisi ya tinggal direvisi sedikit aja gitu. Oke, sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas teman-teman.